أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا وشافعنا يوم القيامة وقائد مسيرتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, para alim ulama, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Siang hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, menambah bekal amal saleh kita, menghadiri salat Jumat yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menatap duduk kita, menatap berdiri kita, menatap rukuk dan sujud kita dan meridai kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah Jumat ini saya berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada diri pribadi saya sendiri, mari bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bekal terbaik yang kita gunakan untuk bertemu dengan Allah adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya ketakwaan itu selama ada dalam diri kita, maka akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Wa'ad memberikan nasihat kepada putranya. Ibnul Jauzi berkata kepada putranya, "Nak, jaga terus energi takwa dalam dirimu. Sesungguhnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut, dan Yunus bin Matta, Yunus alaihissalam, ditelan oleh ikan dan dibawa ke dasar lautan. Dua-duanya tenggelam. Dan masalah yang dihadapi oleh Nabi Yunus lebih berat daripada masalah yang dihadapi oleh Fir'aun, karena Fir'aun tenggelam, adapun Nabi Yunus ditelan oleh ikan kemudian diajak tenggelam, diajak ke dasar lautan. Ibnu Jauzi berkata kepada anaknya, akan tetapi Yunus alaihissalam menyimpan energi takwa dalam dadanya sehingga Allah menyelamatkannya. Adapun Fir'aun tidak memiliki energi takwa dalam dirinya sehingga tidak Allah selamatkan. Dan begitulah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumat siang hari ini
saya akan membawakan tema tentang menghadirkan generasi pemimpin dari dalam rumah. Menghadirkan generasi pemimpin dari dalam rumah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74, kita diajari doa oleh Allah untuk perbaikan keluarga dan generasi kita. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata dan jadikan kami pemimpin bagi orang bertakwa. Ayat ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir mereka, ayat ini menjadi landasan bahwa kepemimpinan itu bagian dari visi pendidikan keluarga muslim. Akan tetapi saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengajarkan doa pada kita untuk mendapatkan pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata serta menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Bukan hanya itu, tapi dalam ayat ini kita diajari tahapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk pertama minta pasangan yang menyejukkan mata. Pasangan yang menyejukkan mata. Ketika kita sudah menjadi pasangan yang menyejukkan mata bagi pasangan kita, kita para ayah menjadi penyejuk mata bagi istri kita. Kita para ayah menjadi penyejuk mata bagi generasi kita, anak-anak kita. Maka wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang kedua Allah akan hadirkan di tengah-tengah keluarga kita generasi yang menyejukkan mata. Saya tidak mengatakan tidak mungkin tidak, tapi rasanya berat jika kita belum menjadi pasangan yang menyejukkan mata bagi pasangan kita, kemudian hadir dari tengah-tengah kita generasi yang menyejukkan mata. Pasangan yang menyejukkan mata, baru kemudian Allah akan hadirkan di tengah-tengah keluarga itu generasi yang menyejukkan mata. Kalau satu keluarga sudah saling menyejukkan mata, maka tahapan ketiga Allah berfirman, waja'alna lil muttaqina imama. Baru temanya tentang pemimpin bagi orang bertakwa. Karena kalau masih punya masalah di keluarga, Pak, ya, kalau masih bermasalah dalam pendidikan keluarga, belum selesai kesolehannya, maka akan sulit kemudian untuk menjadi pemimpin dan imam. Imam artinya bukan hanya pemimpin, tapi imam adalah konsep kepemimpinan dalam Islam yang bukan hanya pemimpin. Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Ashur dalam kitab-kitab tafsir mereka mengatakan imam artinya adalah al-qudwah, teladan. Karena dalam Islam pemimpin bukan hanya memimpin, tapi juga memberikan keteladanan. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku menjadikanmu imam bagi manusia. Para ulama mengatakan imam itu artinya adalah teladan. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengurutkan mulai dari keluarga yang menyejukkan mata, baru kemudian akan hadir pemimpin bagi orang bertakwa. Ini urutan yang tidak bisa dibalik. Semua berawal dari keluarga. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bisa jadi kemunduran umat Islam hari ini faktor utamanya adalah kemunduran keluarga muslim. Syed Qutb mengatakan bahwa
Keluarga adalah lembaga paling mahal di alam semesta ini. Bahkan lebih mahal dari lembaga kenegaraan sekalipun. Kalau lembaga negara hasilnya adalah program-program, tapi lembaga keluarga hasilnya adalah manusia-manusia, SDM yang kalau rusak alam semesta akan rusak karena dikelola oleh orang-orang yang rusak. Dan kalau baik maka alam semesta ini akan baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kita mendapati dalam Quran tentang kisah-kisah para nabi yang ternyata Quran tidak hanya memotret perjalanan dakwah para nabi menghadapi umatnya, akan tetapi Quran terkadang memotret peran nabi tersebut di dalam rumah tangganya. Lihat, nabi itu tugas utamanya adalah dakwah. Tugas utama nabi dakwah. Tapi Quran ya, mengangkat beberapa nabi yang ketika dikisahkan dalam Quran tidak ada kisah dakwahnya, tapi yang dikisahkan adalah perannya di dalam rumah tangga. Kita bisa melihat Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria seorang nabi, tugas utamanya dakwah, tapi namanya sering diulang dalam Quran, tapi diulang bukan mengkisahkan perjalanan dakwahnya, tapi diulang mengkisahkan perannya dalam mendidik anaknya. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman tentang Zakaria yang berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhanku, karuniakan kepadaku keturunan yang baik. Bukan dakwahnya. Begitu juga ketika Zakaria namanya diulang lagi di surat Al-Anbiya, maka Allah berkisah tentang Zakaria yang lagi-lagi bukan kisah dakwahnya. Di surat Al-Anbiya Allah kisahkan Nabi Zakaria yang berkata, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan kau biarkan aku sendiri, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi keturunan. Dan Zakaria namanya juga diulang di surat Maryam, tapi lagi-lagi bukan perannya dalam berdakwah, tapi perannya di tengah-tengah keluarga. Zakaria berdoa di surat Maryam, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah melemah, rambutku sudah putih menyala, tapi aku tidak pernah putus asa dalam memohon keturunan darimu. Lihat, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zakaria adalah nabi, tapi begitu dipotret oleh Quran bukan kisah dakwahnya, tapi perannya sebagai orang tua di dalam keluarga, dalam mendidik generasi di rumah tangga. Karena sesungguhnya rumah tangga itulah yang kemudian nanti akan menghasilkan pendidikan yang baik dan menghasilkan keturunan yang akan menjadi nabi setelah Zakaria, yaitu Yahya alaihissalam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya Zakaria. Kalau kita membuka kisah Nabi Yakub dalam Quran, maka kita tidak mendapati kisah dakwahnya Nabi Yakub alaihissalam. Padahal Yakub adalah seorang rasul, seorang nabi yang tugas utamanya adalah dakwah. Tapi dikisahkan dalam Quran bukan dakwahnya, tapi perannya di dalam rumah tangga, dalam mendidik ke-12 anaknya. Lihat Nabi Yakub diceritakan utuh dalam surat Yusuf alaihissalam. Dan kalau kita baca dari awal sampai akhir, rasanya setiap hari yang terus disedihkan oleh Nabi Yakub adalah kehilangan Yusuf alaihissalam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah.
sesungguhnya aku akan mengadukan gundah gulanaku hanya kepada Allah. Padahal itu sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat kisah Yakub di surat Al-Baqarah, bukan dakwahnya, tapi am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian hendak menjemput Yakub? Idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahak. Anak-anaknya Yakub mengatakan, kami menyembah Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Lagi-lagi mereka dipotret dalam Quran bukan perjalanan dakwahnya, tapi perannya dalam rumah tangga menyiapkan generasi-generasi pemimpin. Makanya dari keturunan Yakub nanti akan ada Nabi Yusuf alaihissalam. Dari keturunan Yakub nanti akan hadir pemimpin-pemimpin yang sekaligus nabi-nabi di tengah-tengah masyarakat Bani Israel. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya Zakaria, bukan hanya Yakub, bahkan dalam Quran ada surat namanya surat Ibrahim. Ada surat namanya surat Ibrahim, dan surat itu disebut surat Ibrahim karena di dalamnya ada kisah Nabi Ibrahim. Tapi kisah Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim bukan kisah dakwahnya, tapi kisahnya ketika meninggalkan Hajar alaihassalam dan Ismail alaihassalam di lembah kering kerontang yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa hari itu. Surat Ibrahim berbicara tentang Ibrahim bukan dalam perannya sebagai seorang rasul, tapi sebagai seorang ayah yang mendidik generasinya. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari cara Quran menyampaikan dan memotret kisah para nabi ini memberikan gambaran penting bagi kita bahwa apapun yang kita inginkan untuk umat ini mulainya adalah dari rumah. Kepemimpinan yang baik dari umat ini, maka harus hadir keluarga-keluarga yang baik dulu, baru kemudian Allah akan hadirkan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir dalam Quran ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dengan utuh perjalanan dakwahnya. Urut, bahkan ada retorika dakwahnya, ada konten dakwahnya, ada lengkap dikisahkan dalam Quran dari awal sampai akhir. Dan nabi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ada surat dalam Quran namanya surat Nuh. Tapi lihat surat selain yang Subhanahu wa taala, kisah panjang dakwah Nabi Nuh yang melelahkan itu. Ar-Razi meriwayatkan dalam kitab Mafatihul Ghaibnya bahwa Nuh alaihissalam itu setiap hari pingsan bisa lebih dari 5 kali. Mengapa? Karena dipukul oleh kaumnya. Dipukul kaumnya pingsan. Begitu bangun maka kalimat yang pertama kali keluar dari lisan Nuh alaihissalam yang mulia adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhanku, bimbinglah kaumku karena mereka belum tahu. Lihat. Tapi perjalanan dakwah yang panjang melelahkan, satu-satunya nabi yang usia dakwahnya disebutkan dalam Quran 950 tahun. Tapi perjalanan dakwah yang panjang itu ternyata ditutup oleh Allah di surat Hud dengan peran Nuh bukan sebagai nabi, tapi ditutup dalam surat Hud dalam dialognya Nabi Hud dengan Kan'an atau Yam anaknya itu. Bukan sebagai nabi, tapi sebagai ayah, sebagai orang tua. Lihat, Nabi Nuh ada di kapal, anaknya terumbang-ambing dalam badai banjir yang besar itu. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana. Nah, naiklah kapal bersama ayah. Anaknya mengatakan, qala
sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Ya, aku akan naik gunung karena gunung akan menyelamatkanku dari air banjir. Nuh mengatakan, ya bunai, nak, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi Nuh memanggil Kan'an, Nabi Nuh di kapal, Kan'an jauh di sana, tapi manggilnya ya bunai, panggilan dekat. Nah, dan lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkan Kan'an, karena Allah sangat menjaga perasaan seorang ayah. Nuh, kalau ayah melihat anaknya mati di depan mata, maka itu akan sangat melukai perasaan seorang ayah, Pak. Maka Allah ingin menjaga perasaan Nabi Nuh alaihissalam sebagai ayah. Ketika dialog, anaknya tetap tidak mau naik kapal. Allah berfirman, wahala bainahumal mauj. Cara Allah menenggelamkan anaknya Nabi Nuh, setelah dialog, Allah membatasi antara Nuh dengan anaknya dengan gelombang besar. Nuh, anaknya di tengah-tengah ada gelombang besar, Pak. Begitu gelombangnya turun, anaknya sudah tenggelam. Sehingga tenggelamnya anak tidak di mata Nabi Nuh alaihissalam, tidak di depan mata Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Allah jaga perasaan para ayah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah potret orang-orang terbaiknya di dalam Quran. Bukan hanya sekedar sepak terjang mereka dalam dakwah, tapi kehadiran mereka sebagai orang tua yang menyiapkan generasi-generasi terbaik yang akan memimpin peradaban umat ini di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah azza wa jal amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan sedikit analisa Nabi Nuh alaihissalam dalam kegagalan, bukan kegagalan, dalam menghadapi sedikitnya orang yang masuk ke dalam kapalnya. Riwayat menyebutkan yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh itu hanya 8 orang. 8 orang itu yang 3 anaknya Nabi Nuh, Ham, Sam, Yafith. Yang 3 menantunya Nabi Nuh, 6. Nabi Nuh kemudian istrinya yang beriman. Nabi Nuh punya istri, yang satu beriman, yang satu tidak beriman. 8. Riwayat yang lain menyampaikan bahwa yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh ada 12 orang. Kalau 12 orang berarti sudah dari keluarganya Nabi Nuh ada 8, yang 4 orang lain. Kalau hanya dapat 4 orang dari luar keluarga, dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun, itu artinya 2 abad cuma dapat 1 orang. 2 abad cuma dapat 1 orang. Riwayat ketiga menyampaikan bahwa yang masuk kapalnya Nabi Nuh itu ada 84 orang. Sedikit dibanding usia dakwah Nabi Nuh yang 950 tahun. Tapi lihat, ketika Nabi Nuh alaihissalam
melihat orang beriman yang masuk ke dalam kapalnya, orang-orang baik yang ada di dalam kapalnya itu sedikit. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan analisanya ketika Allah mengabarkan, Nuh, mulai hari ini tidak ada lagi orang yang beriman kepadamu, di surat Hud. Lalu Nabi Nuh berdoa, ya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kalau begitu jangan kau sisakan satu pun rumah diisi orang kafir di muka bumi ini. Itu doa Nabi Nuh bukan karena putus asa, tidak mendapatkan pengikut yang banyak, tapi karena Allah sudah mengabarkan tidak ada lagi yang beriman mulai hari itu. Baru kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah, innaka in tadharuhum, kalau engkau membiarkan mereka hidup, yuzillu ibadak, mereka hanya akan menyesatkan hamba-hambamu yang baru. Kerjaan mereka cuma menyesatkan anak-anaknya. Walam yalidu illa fajiran kafaro, dan mereka tidak memiliki anak melainkan lebih kufur dan lebih fajir dari orang tuanya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berkan subhanahu wa ta'ala, dalam kitab tafsir At-Tabari sebutkan bahwa dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun itu kepada 5 generasi. Generasi pertama didakwai oleh Nabi Nuh, kafir. Kemudian Nabi Nuh sabar, tak tunggu anaknya, bapaknya nggak dapat anaknya. Begitu anaknya dewasa didakwai Nabi Nuh, ternyata generasi kedua lebih kafir dari generasi pertama. Nabi Nuh sabar, tak tunggu lagi anaknya. Begitu hadir generasi ketiga didakwai, dan ternyata lebih kafir dari generasi kedua dan pertama. Sampai ditunggu generasi ketiga, keempat, dan terakhir generasi kelima. Dan tidak hadir generasi kelima, melainkan jauh lebih ingkar dari 4 generasi sebelumnya. Masalahnya di mana? Nabi Nuh mengatakan, walam yalidu illa fajiran kafaro. Masalahnya ada dalam keluarga. Kenapa? Karena keluarga-keluarga mereka tidak menghadirkan generasi kecuali lebih bengkong daripada orang tuanya, kecuali lebih buruk daripada orang tuanya. Maka ketika faktor penyebab sedikitnya orang baik berkualitas di zaman Nabi Nuh itu adalah karena pendidikan di keluarga, maka dari situlah Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, ibda biman ta'ul, mulailah perbaikan dari orang-orang yang ada dalam wali kalian. Mulailah perbaikan dari istrimu, mulailah perbaikan dari anak-anakmu, sehingga tidaklah Rasulullah SAW wafat melainkan Islam sudah diikuti oleh lebih dari 150.000 manusia hari itu. Dari mana faktor utamanya? Keluarga. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita itu adalah pabrik-pabrik pemimpin. Keluarga kita itu adalah pabrik-pabrik orang-orang beriman. Sehingga ketika kemudian keluarga kita berhenti beroperasi, maka kita akan mendapati krisis kepemimpinan di tengah-tengah umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari bersama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan kepada keluarga kita, memberikan kebaikan kepada istri dan anak-anak kita, orang tua kita, serta memberikan kebaikan kepada umat dan negeri ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal al muslimin. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nahya nas'a wa nahfiz, narju rahmataka wa nakhafu 'adzabak, inna 'adzabaka al-jidda bil kafiri mulhik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.